adik-adik semuanya. Apa kabar? Pasti luar biasa baik bukan? Karena kita percaya Tuhan akan selalu menjaga kita semua. Amin. Amin. Walaupun kita jauh berada di rumah kita masing-masing, tapi Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Sekarang saatnya kita berdoa sebelum memulai ibadah kita. Tapi sebelum berdoa, teacher mau ajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi jari jempol, jari telunjuk. Ikutin teacher ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Tuhan, hari ini biarlah Engkau yang memimpin kami dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang tadi bilang? Kalau gitu, teacher mengundang adik-adik semuanya bersuka cita di akan Tuhan. Masih dong Kak. Nah kalau gitu teacher mau tanya, adik-adik tahu nggak bahwa kita sebagai anak Tuhan harus terus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan masih memberi kita kesehatan. Terlebih lagi Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kita anak-anaknya. Betul nggak teacher? Betul sekali teacher. Tuhan telah memberikan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa kita.
Sebab itulah hadiah terbesar yang telah kita terima. Nah, sekarang kita mau angkat pujian satu untuk semua. Adik-adik, mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Yang semangat ya adik-adik. Mari kita waktunya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, teacher mau nanya, firman Tuhan itu apa sih? Firman Tuhan itu adalah ayat-ayat Alkitab yang baik untuk kita dengar ya, teacher. Bener banget tuh, teacher. Menurut Alkitab, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, firman adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Wah, betul sekali, teacher. Karena itu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Ku
kita siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita bersatu dalam doa ya, dan ikuti teacher berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul dan memuji-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami supaya dapat menerima firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teacher, hari ini kita membahas tentang apa sih? Kita mau membahas tentang hadiah terbesar. Hadiah terbesar? Hah? Apa itu, teacher? Iya, kita mau membahas tentang hadiah terbesar. Kira-kira teacher tahu nggak apa itu hadiah terbesar? Sepertinya baju baru ya teacher, atau jangan-jangan mainan baru. Teacher sih juga masih bingung. Kalau gitu kita coba video call dan tanya teacher Weni dan teacher Imelda ya. Halo, teacher. Halo juga, teacher. Halo. Teacher, kali ini kami mau tanya nih, teacher. Kira-kira apa sih itu hadiah terbesar? Betul, teacher. Apakah itu seperti barang mewah atau seperti Baju baru. baju baru atau harta karun? Apakah seperti itu, teacher? Nah, adik-adik pasti penasaran kan? Wah, pasti penasaran banget dong, teacher. Pasti penasaran banget, teacher. Pada kepo-kepo nih. Iya, teacher. Adik-adik pasti juga kan? Iya dong. Nah, kalau gitu kita dengar penjelasan dari teacher Weni ya. Nah, adik-adik, minggu ini atau pada hari ini tema kita adalah atau berbicara tentang hadiah terbesar. Nah, adik-adik, apa sih yang disebut dengan hadiah terbesar? Apakah itu mainan, atau itu baju baru, atau sepatu baru? Tapi sebelumnya teacher mau tanya, apakah adik-adik pernah mendapatkan hadiah? Entah dari orang tua, dari teman, dari saudara, atau dari siapapun. Pernah ya? Ya betul, semua kita pasti pernah menerima hadiah. Entah misalnya hadiahnya dalam ukuran yang kecil, atau dalam ukurannya yang sangat besar sekali. Teacher percaya semua adik-adik pasti pernah menerima hadiah entah dari orang tua, entah dari teman, entah dari siapapun juga yang pernah. Tapi adik-adik saat ini teacher punya sesuatu loh. Adik-adik mau tahu nggak? Mau tahu? Ya, di sini teacher punya sesuatu. Apa ya kira-kira? Wah, ada kado. Apa ya isinya ya adik-adik? Tada! Wah, ini baju yang sangat cantik adik-adik. Wah, bajunya sangat keren ya. Teacher mau pakai nantilah karena sebentar lagi mau Natal nih. Jadi teacher mau pakai baju yang sangat cantik ini. Ya, itu hadiah kita yang pertama. Apakah masih ada ya kira-kira adik-adik? Yuk kita lihat lagi yuk. Tapi sebelumnya teacher simpan ini dulu ya, kita simpan dulu yang pertama ya. Apakah masih ada yang lain? Apakah masih ada? Wah,
kedua ada sepatu yang sangat keren. Kalau misalnya olahraga atau lari, adik-adik pasti butuh sepatu kan? Nah, ini sepatu hadiah kita yang kedua yaitu isinya sepatu. Teacher akan pakai sepatu ini ketika teacher akan lari atau olahraga. Nah, itu hadiah kita yang kedua ya adik-adik. Kita simpan dulu ya, kita lihat lagi apakah masih ada hadiahnya. Karena kan kodonya kan sangat besar, jadi kita lihat apakah masih banyak lagi hadiahnya ya. Hadiah kita yang kedua. Simpan dulu ya. Kita lihat yang hadiah kita selanjutnya apa ya? Apa ya? Wah, ada mainan baru. Wah, ada boneka, ada robot. Nah, siapa nih adik-adik yang suka main bareng boneka atau suka main dengan robotnya? Nah, ini adalah hadiah kita yang ketiga. Ada boneka, ada robot, ada mainan yang baru. Wah, apakah masih ada kira-kira ya adik-adik hadiahnya? Masih ada nggak ya? Kita simpan dulu ya, kita cari lagi apakah masih banyak hadiahnya. Kayaknya masih banyak. Begitu kita langsung aja ya cari apakah masih ada. Kita simpan dulu ya jadi hadiah yang ketiga. Kita cari apakah masih ada lagi hadiahnya. Wah, ada hadiah yang terakhir. Loh, kok kita menjadi hadiah? Nah, adik-adik, karena dalam Alkitab kita bisa mengetahui siapa yang memberikan hadiah terbesar kepada kita dan apakah yang dimaksud dengan hadiah yang terbesar. Nah, untuk mengetahuinya adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Sekali lagi dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Kalau sudah mendapatkannya, teacher akan bacakan bagi kita semua ya. Tetapi apabila ada adik-adik yang belum bisa buka Alkitab, boleh minta bantu kepada orang yang lebih dewasa ya, supaya dibantu untuk mencari ayatnya. Sekali lagi dari Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24. Kalau sudah menemukan, teacher akan bacakan dan adik-adik boleh ikuti di rumah masing-masing ya. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa atau semua orang telah berbuat salah. Wah, berarti kalau semuanya berdosa, kalau semuanya bersalah, berarti tanpa terkecuali semuanya benar-benar melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Baik itu orang tua, baik itu teman, baik itu abang, baik itu adik, baik itu bapak polisi, baik itu dokter, bahkan presiden sekalipun berdosa atau juga bersalah di hadapan Tuhan. Semua kita bersalah. Baik teacher maupun juga adik-adik yang ada di rumah. Semua kita melakukan dosa atau berbuat salah di hadapan Tuhan. Nah, kalau semua orang bersalah dan berdosa, pasti akan dihukum dong ya adik-adik. Dan akan masuk neraka. Wah, teacher jadi takut masuk neraka. Nah, adik-adik masih ingat kan? Waktu Tuhan menciptakan manusia yang pertama dan menempatkan manusia itu di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Ada Bapak Adam dan ada Ibu Hawa. Nah, ketika mereka ditempatkan di taman itu, Tuhan memperingatkan mereka atau Tuhan berkata kepada mereka bahwa Adam dan Hawa tidak boleh makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini.
Tetapi adik-adik, apa yang mereka lakukan? Mereka melanggar perintah Tuhan dan mereka mengambil buah itu dan memakannya, sehingga mereka berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Nah, tadi katakan bahwa semua orang dalam dunia ini adalah berdosa, bersalah. Lalu kalau semuanya berdosa, kalau semuanya bersalah di hadapan Tuhan, siapakah yang akan menyelamatkan kita dari hukumannya Tuhan? Apakah ada ya adik-adik yang akan menyelamatkan kita? Ada satu orang yang menyelamatkan kita dari hukuman Tuhan. Yuk mari kita buka Alkitab kita sekali lagi dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Nah, teacher percaya bahwa adik-adik semuanya sudah menghafal ya ayat ini. Ayo kita ucapkan sama-sama. Teacher akan ucapkan dari sini dan adik-adik juga boleh sampaikan atau katakannya di rumah masing-masing ya. Dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Bunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, adik-adik, kabar yang sangat menggembirakan. Ternyata Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya adik-adik. Walaupun kita berdosa, walaupun kita bersalah, dan Dia tidak ingin kita dihukum. Dia tidak ingin kita masuk neraka. Sehingga Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela menyerahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan untuk menggantikan kita dari hukuman yang akan kita terima. Wah, Tuhan Yesus sangat baik ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Inilah hadiah yang terbesar itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah rela mati dan menyerahkan dirinya untuk disalibkan di atas kayu salib. Agar apa? Agar teacher, agar adik-adik, agar orang tua, bahkan semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Ya, walaupun hadiah itu kita tidak menerimanya dalam bentuk benda yang terlihat secara langsung seperti yang kita terima selama ini atau seperti yang teacher sebutkan tadi. Tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Nah, kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yakin juga sudah diselamatkan, kita pasti masuk surga. Dan kita bersama dengan Tuhan selamanya. Wah, sangat indah ya adik-adik. Teacher maulah ke sana. Adik-adik juga pasti ya mau ke sana. Nah, tetapi walaupun kita sudah diselamatkan, walaupun kita sudah dibebaskan dari hukuman Tuhan, tapi bukan berarti kita sembarangan lagi berbuat salah. Kita sembarangan lagi berbuat dosa. Nah, tidak seperti itu ya adik-adik. Tetapi setiap hari kita juga harus menjadi anak-anak yang baik, yang taat dan sayang kepada orang tua, yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, hadiah ini kita tidak memperolehnya dari teman, kita tidak memperolehnya dari orang tua, kita tidak menerimanya dari siapapun juga selain daripada Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Dialah yang memberikan hadiah terbesar itu bagi kita. Nah, saat ini teacher mau tanya, apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa kita? Dan Dia juga membebaskan kita dari hukuman Allah. Apakah adik-adik percaya? Apakah adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, kalau teacher sangat percaya kepada Tuhan Yesus dan teacher mau menerima hadiah yang terbesar ini. Nah, adik-adik pasti juga mau kan menerima hadiah terbesar ini? Lalu kita tanya yuk sama teacher Imelda. Menurut teacher Imelda bagaimana? Adik-adik, hari ini kita sudah mendengar hadiah yang terbesar datangnya dari Allah,
yaitu Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Hadiah terbesar karena harganya sangat mahal, yaitu seharga pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Hadiah terbesar karena Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya kepadanya, yaitu yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, kalau dibandingkan dengan hadiah-hadiah yang lain, kakak lebih memilih hadiah yang terbesar ini dibandingkan dengan robot, dibandingkan dengan hadiah baju, sepatu, dan hadiah yang lain. Bagaimana dengan kalian semua yang ada di sana? Bagaimana dengan Teacher Gina, Teacher Rucita, dan Teacher Braja? Apakah kalian memilih hadiah yang terbesar ini dibandingkan dengan yang lainnya? Wah, jelas sekali dong teacher. Kita pasti juga memilih Tuhan Yesus. Bukankah seperti itu teacher? Pasti dong. Nah, untuk adik-adik yang berada di rumah juga harus percaya Tuhan Yesus ya. Adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa yang dipimpin oleh Teacher Imelda. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan, bahwa hadiah yang terbesar itu yaitu datangnya dari Engkau ya Tuhan, yaitu melalui Yesus yang Kristus yang mati di kayu salib bagi kami. Tuhan, mungkin kami sering sekali mencari hadiah-hadiah yang lain yang ada di dunia ini, tetapi kami diingatkan bahwa hadiah yang paling terbesar itu yaitu Engkau yang sudah mati di kayu salib. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa melihat hal itu dan kami percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Itulah hadiah yang terbesar yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman ini kami diingatkan, kami mau percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, terima kasih banyak ya teacher, karena sudah menjelaskan tentang apa itu hadiah terbesar kepada kami. Terima kasih teacher. Sama-sama teacher. Kalau begitu kakak pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi teacher. Sampai jumpa lagi adik-adik semuanya. Dadah. Dadah juga Kak. Adik-adik, karena kita tadi sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, untuk itu saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui orang tua di rumah ya adik-adik. Dan sekarang waktunya kita menutup ibadah kita pada hari ini. Ayo adik-adik, kita berdoa yang baik ya. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Ikutin teacher untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segala